Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik pun. Ya pun. Kami dari kelompok 4 RBL TPB 31 Institut Teknologi Sumatera akan menampilkan hasil kerja kami yaitu RBL dengan judul Pengaruh jumlah lilitan terhadap medan magnet dan kecepatan motor listrik sederhana. Oleh sebab itu, marilah tonton video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Sony Andrew dengan NIM 123120048 dari program studi teknik geofisika. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilham Fadilah dengan NIM 123360025 dari Prodi Teknik Material. Halo, perkenalkan nama saya Mulyadi, NIM 123126049 dari Prodi Teknik Geofisika. Halo, nama saya Faru Isnawijaya Kusuma dengan NIM 123170038 dari program studi teknik mesin. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM 123360028 dari Prodi Teknik Material. Pengaruh jumlah lilitan terhadap medan magnet dan kecepatan motor listrik sederhana oleh kelompok 4 TPB 31. Sejarah singkat motor listrik sederhana. Motor listrik pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh sejumlah penemu seperti Michael Faraday, Andre Marie Ampere, dan Nikola Tesla. Faraday menemukan bahwa sebuah kawat yang ditempatkan dalam medan magnet akan menghasilkan listrik, begitupun sebaliknya. Pada tahun 1831, Faraday memperkenalkan konversi energi listrik ke dalam energi mekanik berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik yang menjadi dasar bagi pembuatan generator listrik. Pada tahun yang sama, Ampere menemukan bahwa dua kumparan yang ditempatkan berdekatan dapat menimbulkan medan magnet yang menghasilkan suatu gerakan. Gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Gaya ini ditemukan oleh fisikawan Belanda, yaitu Hendrik Lorentz, seorang yang menemukan rumus matematika yang menggambarkan hubungan antara medan magnet dan benda bermuatan medan listrik yang bergerak. Pada tahun 1837, penemu Amerika Serikat Thomas Davenport mengembangkan motor DC pertama yang digunakan untuk menggerakkan mesin pabrik. Pada tahun 1873, seorang insinyur Prancis bernama Zeno Beglin memperbaiki desain motor DC dengan menambahkan komutator yang memungkinkan arus listrik untuk mengalir terus-menerus ke motor DC. Motor DC, rumus persamaan kecepatan motor listrik adalah N sama dengan VTM dikurangi IA RA dibagi KP. Keterangan rumusnya adalah VTM yaitu tegangan terminal, IA arus jangkar motor, RA hambatan jangkar motor, K konstanta motor, P flux magnet yang terbentuk pada motor. Pengertian motor DC yaitu jenis motor listrik yang menggunakan arus searah atau DC sebagai sumber daya untuk menghasilkan gerakan rotasi pada porosnya. Prinsip kerjanya yaitu didasarkan pada hukum elektromagnetik, yaitu jika terjadi putaran pada kumparan jangkar pada magnet, maka akan menimbulkan tegangan yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran. Kelebihannya yaitu memiliki kecepatan dan torsi yang stabil serta dapat digunakan untuk menghasilkan gerakan yang presisi dan halus. Kelemahannya ialah membutuhkan perawatan yang cukup intensif, terutama terkait dengan saklar balik dan sikat yang membutuhkan pengganti yang teratur. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi yang dihasilkan pada sebuah penghantar akan selalu berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkan arus tersebut. Rumus Gegel induksi sendiri adalah Gegel induksi sama dengan minus jumlah lilitan dikali laju perubahan flux magnetik. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pengerjaan RBL ini yang pertama ada amplas, paku, batu baterai, paku payung, cutter, tembaga, peniti, dan magnet. Dan berikut adalah proses pengerjaan RBL. Yang pertama, lilitkan sebuah kawat tembaga 0,5 dengan paku beton, yang berarti setiap pakunya memiliki lilitan. Lalu hubungkan ujung kawat ke kutub positif dan negatif pada sebuah baterai. Lalu arahkan paku yang dililit kepada paku payung.
Lalu amati jumlah paku payung yang melekat pada paku beton tersebut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan bahwa paku payung yang menempel pada 3 lilitan terdapat 2 paku payung, pada 5 lilitan terdapat 5 paku payung, dan 10 lilitan terdapat 10 paku payung. Langkah-langkah dalam mencari kecepatan dari medan magnet. Yang pertama, kami mengamplas kawat tembaga dengan menggunakan amplas. Hal ini berfungsi supaya arus listrik dapat mengalir dengan sempurna. Kemudian kami membuat gulungan kawat tembaga sebanyak 3 gulungan, 5 gulungan, dan 10 gulungan kawat tembaga. Dan kami memastikan supaya kawat tembaga ini gulungannya rapat dan tidak longgar. Setelah membuat gulungan kawat sebanyak 3 gulungan, 5 gulungan, dan 10 gulungan kawat tembaga, kami membuat simpul di antara 2 sisi gulungan kawat tembaga tersebut. Lalu kami meletakkan kedua peniti di kedua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dengan menggunakan lakban ataupun karet. Lalu kami meletakkan sebuah magnet di sekitar ketiga gulungan kawat tersebut untuk menguji kecepatan medan magnet. Lalu dapat dilihat di sini di mana pada lilitan 3 kawat menghasilkan kecepatan yang cukup sedang. Lalu pada lilitan 5 kawat memiliki kecepatan yang cukup besar. Lalu pada lilitan 10 kawat memiliki kecepatan yang sangat besar. Kelebihan dari motor listrik sederhana ini adalah ramah lingkungan, biaya pembuatan terjangkau, lebih ringkas, mudah digunakan, dan efisiensi yang tinggi.